terekam untuk kuliah. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Punggung Sehat, sama Bu. bokongnya masih tahan? Dikuat-kuatkan Bu Nita. Dikuat-kuatkan, Bu. Kuatkan. Oke, ini bokong saya udah mulai tanda-tanda perlu digerakkan ini ya. Padahal ini masih hari Kamis. Weekend masih 2 hari lagi ini. Oke, sambil menunggu weekend, mari kita belajar terkait dengan klaim. Hari ini kuliah prinsip pengembangan formula makanan. Materinya adalah terkait dengan klaim. Misalkan nih kalian lagi jajan di supermarket atau di mana gitu, atau dapat jajan dari teman gitu, kemudian di labelnya ada tulisan sumber serat, mengandung vitamin dan mineral, apalagi ya, rendah energi misalkan. Nah, itu ternyata tulisan-tulisan seperti itu tidak bisa sembarangan diberikan di suatu label pangan. Semuanya itu diatur oleh Perka nomor berapa ya? Nomor 13 tahun 2016 kalau nggak salah. Lupa ingat, tapi kurang lebih intinya diatur ya sama peraturan yang diatur oleh Kepala Badan POM. Dan produsen yang baik itu pasti akan mengikuti peraturan tersebut. Jadi memang tidak bisa kita langsung asal klaim, oh saya punya produk nih, produk ini bisa menyembuhkan penyakit diabetes, bisa menyembuhkan kolesterol dan lain sebagainya. Itu tidak semudah itu gitu kan, dan itu memang ada aturannya. Jadi di aturan itu memang tidak boleh, peraturan itu apa ya, aturan tidak boleh suatu makanan itu menyembuhkan penyakit, itu tidak boleh diklaim seperti itu. Yang menyembuhkan itu obat, bukan makanan. Makanan kan hanya sebagai pendukung. Oh iya benar. Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016. Nah, jadi kalau kalian nih misalkan ketemu dengan produk-produk pangan yang klaimnya itu berlebihan, harusnya ini curiga, ini kok klaimnya dahsyat sekali, ini bagaimana? Itu kan nggak sesuai dengan peraturan. Nah, gitu. Kemarin yang golongan A sudah praktikum, jadi secara garis besar mereka sudah tahu. Untuk yang golongan B nanti besok kita akan praktek mengidentifikasi label halal, diklaim. Bentar, saya share screen dulu deh. Klaim itu kan banyak ya jenisnya. Nah, ini kan banyak banget jenis klaim itu. Yang perlu perhitungan paling detail itu adalah di klaim kandungan gizi. Jadi kandungan gizi itu yang klaim seperti rendah gula, rendah lemak, kayak gitu. Nah, kalau perbandingan zat gizi, berarti produknya ini misalkan dia mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan dengan produk apa, kayak gitu. Nah, kalau yang klaim fungsi kesehatan ini ya misalkan serat itu mampu membantu kelancaran buang air besar kalau nggak salah, ya kurang lebih seperti itulah. Nanti yang penurunan resiko penyakit ini memang di peraturan tidak ada, karena memang harus bukan tidak ada sih, tidak detail peraturannya. Yang di peraturan yang di sini, yang lainnya kan detail, misalkan seperti kandungan syaratnya bagaimana, perbandingan gizi itu bagaimana, klaim fungsi itu kalimatnya bagaimana, itu kan tertulis secara detail. Untuk yang penurunan resiko penyakit itu tidak tertulis secara detail, karena mereka harus, produsen itu harus mengajukan ke bagian standarisasi produk kalau tidak salah di Badan POM. Karena untuk penurunan risiko penyakit ini memang butuh penelitian yang panjang dan lengkap, jadi tidak bisa sembarangan. Klaim yang lain misalkan seperti minuman isotonik itu ada aturannya juga. Kemudian ada yang klaim tanpa penambahan gula, kemudian ada yang biasanya menuliskan bebas laktosa atau glukosa, atau glukosa sih ini gluten sih, bebas gluten dan lain sebagainya, itu semuanya ada aturannya kayak gitu. Nah, ini untuk beberapa contoh. Oh ya, di pangan olahan ini wajib mencantumkan informasi nilai gizi, atau kedepannya akan saya singkat dengan ING. Ini wajib dicantumkan karena memang nanti kita pun membandingkan suatu produk itu menghitungnya adalah dari informasi nilai gizi ini. Gitu. Jadi
Biasanya kalau untuk yang pangan yang sudah beredar luas dan dari produsen yang besar, pabrik besar, itu informasi nilai gizi itu pasti ada. Tapi kalau untuk yang PIRT biasanya yang memang jarang sekali ada informasi nilai gizinya ini. Itu untuk yang materi lengkap bisa kalian simak di video atau bisa mengunduh materi yang sudah saya share. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materinya? Langsung nih 3 orang angkat tangan. Wih, nambah 4 orang. Gusti Ayu dulu deh, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saat pengajuan klaim ke Badan POM, kemudian sudah keluar nih Bu hasil kajiannya. Apabila ternyata hasilnya belum lengkap atau terjadi penolakan, apakah pemohon masih bisa mengajukan lagi dan berapa rentang waktu maksimal untuk mengajukan permohonan kembali? Pertanyaan kedua, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah produk dalam pengajuan klaim hingga selesai? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke. Untuk pengajuan kemudian misalkan tidak diterima dan lain sebagainya, pastinya ada jangka waktu untuk revisi ya. Tidak hanya di pengajuan klaim, tapi hampir di semua pengajuan itu memang ada jangka waktu untuk melakukan revisi. Namun sayangnya saya sendiri juga belum tahu berapa lama sih jangka waktu untuk mengajukan revisi dari atau bahkan pengajuan dari awal hingga diterima itu berapa lama, kurang tahu. Tapi kakak saya itu yang kerja di Plut itu kayak semacam lembaganya pemerintah yang membantu UMKM itu ya pernah untuk membantu UMKM untuk mengajukan ke Badan POM, memang katanya sulit. Sulitnya itu karena memang banyak sekali hal-hal dari Badan POM yang secara detail yang harus dipenuhi. Misalkan tadi membuat informasi nilai gizi, itu kan tidak bisa sembarangan ya kita membuat informasi nilai gizi itu. Itu kan kita harus mengajukan analisa ke lab dulu, kemudian baru menghitung dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya bisa lebih cepat apabila apabila semua berkas itu memang sudah disiapkan di awal. Tapi kebiasaannya kita itu dimasukkan dulu kemudian ya udahlah nunggu revisi gitu, karena itu yang bikin lama. Nah, bila kita memang semua berkas itu sudah lengkap dan sudah sesuai dengan yang diminta, itu yang bisa lebih cepat. Jadi memang untuk pengajuan ke Badan POM itu memang membutuhkan pendamping dan orang-orang yang benar-benar paham terkait dengan berkasnya maupun dari sisi analisa pangan, menghitungnya dan lain sebagainya gitu. Begitu sih Gusti Ayu. Jadi mohon maaf untuk yang terkait dengan jangka waktu untuk pemohonan baik dari awal maupun untuk revisi itu saya yang kurang tahu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, yang kedua ada Dito, silahkan. Baik Bu, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, silahkan. Oke, baik Bu, di sini saya izin bertanya, di saat ini kan banyak sekali Dito suaranya produk putus-putus. itu banyak itu. Dito suaranya putus-putus, bisa dituliskan di chat saja ya untuk pertanyaannya. Baik Bu Nita. Oke, sambil menunggu Dito menulis, silahkan Vina. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf off-cam Ibu karena terhalang sinyal. Izin bertanya, kalau semisal seperti minuman isotonik, dia mengeluarkan varian rasa baru, kayak Maison gitu Bu. Apakah dia juga harus mengajukan lagi ke BPOM tentang klaimnya itu Bu? Terima kasih. Ya, jadi masing-masing varian itu formulanya beda-beda ya. Jadi memang perlu diajukan semua variannya itu. Jadi tidak hanya satu varian. Misalkan karena khawatirnya gini, misalkan tambahkan suatu perisa, nah ternyata perisa itu bereaksi misalkan karena isotonik ya, berarti kan ada natrium sama kaliumnya. Nah, bereaksi dengan natriumnya atau bereaksi dengan kaliumnya sehingga bisa merubah kandungan gizinya. Nah, sebaiknya memang dianalisa lagi, dipastikan lagi untuk varian ini bagaimana kesesuaian dengan peraturannya, kemudian diajukan. Gitu, Vina.
Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaannya Dito di chat. Mungkin teman-teman yang lain yang juga terkendala sinyal dan ingin bertanya bisa menuliskan juga di chat ya. Saat ini masih ada kasus produk yang overclaim di mana klaim yang dimiliki tidak sebanyak itu. Apakah kita sebagai konsumen bisa melaporkan hal tersebut? Terkait dengan pelaporan itu di websitenya Badan POM, sebentar. Saya pernah melihat di websitenya Badan POM itu ada bagian pengaduan. Sebenarnya tidak hanya terkait dengan klaim ya, tapi terkait dengan apapun, misalkan keamanan pangan, kemudian misalkan ada produk-produk yang dijual bebas. Oh, saya membuka webnya kok lama. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Bu. Tidak putus-putus? Tidak. Oke. Saya tidak bisa membuka websitenya Badan POM, tapi saya pernah melihat di bagian Badan POM, di bagian pojok kanan atas itu ada bagian pengaduan. Nah, itu bisa kita menuliskan pengaduan di situ. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nita. Oke. Vina sudah, ada Anissa, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nita atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Dito. Apabila kita menemukan salah satu produk yang mengklaim bahwa produk itu tinggi serat, namun ketika kita hitung ternyata tidak sesuai, itu juga bisa dilaporkan ya Bu? Iya, bisa di bagian pengaduan saja, dilaporkan di bagian pengaduan dengan menyatakan bukti. Buktinya seperti ini gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi memang kalau kita melakukan pengaduan nanti kita cek ya ke lembaga yang berwenang. Jadi misalkan pangan ya ke lembaga pangan, nanti ada masalah apa diadukannya ke mana dan kita mengikuti prosedurnya. Jadi misalkan di pengaduan itu saya pernah melakukan pengaduan akan melakukan pengaduan terkait dengan finansial. Nah, di mana ya, OJK kalau nggak salah, itu memang prosedurnya panjang sekali. Nah, di setiap pengaduan itu butuh bukti. Nah, kita pelajari dulu bukti apa yang perlu kita kumpulkan. Apakah misalkan dengan perhitungan saja cukup atau mungkin perlu bukti-bukti yang lain. Jadi dicek aja, oh ternyata bukti yang dibutuhkan adalah ini. Kita bisa memenuhinya yang ini. Kalau ternyata kita sendiri merasa bukti kita lemah, itu nanti saya rasa juga tidak akan ditanggapi oleh pihak sana. Jadi kita memastikan dulu bahwa bukti yang kita punya itu benar-benar kuat. Gitu. Oke, selanjutnya ada Dava, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya, apakah klaim produk itu ada masa kedaluarsanya Bu? Misalnya suatu produsen itu ingin mengupdate varian terbaru, terus yang varian lama itu apakah klaimnya juga tetap sama seiring berkembangnya zaman itu, apakah ada kedaluarsanya gitu Bu? Terima kasih. Oke, jadi selama formulanya sama, ya, selama formulanya itu sama, berarti klaim itu masih bisa tetap berlaku gitulah. Selama formulanya sama, tapi bila ada perubahan formula ya berarti nanti harus ada pengajuan baru dan yang sebelum pengajuan memang harus dihitung lagi apakah masih bisa klaim itu masih bisa berjalan atau tidak. Gitu. Karena setiap kali kita merubah formula itu pasti kandungan gizinya itu ada yang berubah. Pasti ada. Nah, itu yang perlu coba kalian cek aja nanti di informasi nilai gizi, misalkan di beberapa formula makanan gitu, atau varian gitu, itu nanti pasti ada yang berbeda. Entah itu kadar garamnya yang berbeda, atau mungkin vitaminnya yang berbeda. Mungkin hanya sedikit, mungkin hanya 1-2 item, tapi itu pasti berbeda. Jadi nanti misalkan kalian ingin mengembangkan suatu formula juga dengan berbagai variasi seperti itu nanti harus dicek satu persatu untuk nilai gizinya. Apakah ada perubahan dari formula yang awal atau kalaupun ada perubahan sejauh mana sih perubahan itu akibat dari formula yang baru. Gitu, Dava. Iya, Bu, maaf saya ada pertanyaan lagi. Oke, Terus silakan. apakah orang BPOM itu sering ngecek ke pabrik-pabrik besar kayak kayak gimana ya Bu, kayak ngecek ini formulanya benar, terus
kayak kunjungan-kunjungan berapa tahun atau gitu loh Bu, buat pembaruan gitu, apakah ada di program seperti itu? Tidak sih sebenarnya, setahu saya sih tidak. Yang biasanya kalau Badan POM itu untuk ngeceknya tuh ke pasar sidak ini sih, sidak acak begitu sih. Tapi kalau sidaknya ke pabrik sih jarang. Saya nggak pernah dengar ya teman-teman saya yang Badan POM itu sidak ke pabrik. Yang ada adalah dari pabriknya itu yang mengajukan ke Badan POM. Dan ya memang ada bagian tadi, ada bagian pengaduan itu misalkan dari konsumen menemukan hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan atau mungkin yang melenceng gitu, yang mungkin Badan POM tidak tahu, nanti bagian konsumen yang bisa melaporkan itu, melakukan pengaduan itu tadi. Kalau teman-teman saya sih sering ceritanya yang ke pasar-pasar itu tadi, ngecek mungkin produk yang beredar di pasaran itu ada yang tidak aman misalkan, atau misalkan ada ngeceknya acak aja, ada paling sering sih atau paling gampang itu adalah kadaluarsa, kan ada tulisannya soalnya kan. Kalau yang untuk klaim itu kan harus ada perhitungan dan lain sebagainya, itu yang agak susah kalau sidaknya langsung tiba-tiba gitu. Gitu udah Pak. Jadi misalkan kita dengar berita di televisi misalkan, oh Badan POM menemukan produk ini yang tidak aman dan lain sebagainya, oh berarti Badan POM yang di wilayah itu barusan ada sidak gitu. Saya dulu pernah bermimpi untuk bekerja di Badan POM tapi nggak terwujud mimpi itu. Kayak seru gitu aja sih, apa sidak keamanan pangan, kemudian analisa keamanan pangan dan lain sebagainya gitu sih. Karena ada Badan POM itu ada bagian pangan, ada bagian obat, sama bagian kosmetik. Kalau yang gizi sama saya yang orang pangan ya bagiannya ke arah pangan gitu. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Mumpung masih ada 8 menit nih. Oke, Gusti Ayu silahkan. Ya Bu, saya izin bertanya kembali. Untuk pengajuan klaimnya itu apa harus langsung ke Badan POM ya, atau bisa dengan cara online seperti itu Bu? Kalau bisa, apakah ada website-nya sendiri gitu? Oke, sebentar. Di mana ya? Saya tuh pernah lihat prosedurnya. Oh, ini. Di materi Anda ternyata. Bagian terakhir. Info lengkapnya bisa dicek di sini di standarpangan.pom.go.id. Cuma sekarang saya nggak bisa buka website, jadi nanti bisa dibuka sendiri isinya apa saja. Oh, kemudian selain isi juga berkas-berkasnya apa saja bisa dicek. Ini pemohon. Nah, mulai dari sini. Ini alurnya. Jadi memang langsung ke Badan POM coba nanti bisa tanya. Kalau di Jember itu ada Badan POM di mana ya itu? Dekatnya alun-alun kalau nggak salah. Daerah situlah. Saya lupa. Pokoknya kalau di Jember ada Badan POM yang wilayah Jember itu ada. Jadi bisa tanya ke sana, apakah bisa lewat website sini atau misalkan dititipkan ke bagian yang di kabupaten, apakah harus ke provinsi. Nah, itu yang saya kurang tahu. Tapi di sini itu ada beberapa informasi yang berkaitan dengan pengajuan klaim ini. Ini ada pengajuan. Oh, ini ada manual atau daring di sini tulisannya. Cuman manualnya ini apakah di kabupaten atau di provinsi yang saya kurang tahu. Ada pemeriksaan, ada pengkajian, ada rekomendasi, dan ada penerbitan, persetujuan atau penolakan. Gitu. Biasanya di bagian ketika pengkajian dan rekomendasi ini yang mungkin ada revisi gitu. Coba nanti Gusti bisa cek di websitenya ini ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Kalau nggak salah bentar, saya bukakan di peraturannya itu ada nggak ya? Di bagian terakhir. Peraturan. Untuk peraturannya sama, ya peraturannya itu saya selipkan di bagian praktikum, nanti bisa diunduh di bagian situ. Oh, ini bukan ini.
Oh iya, di peraturannya ada, Gusti. Ada cukup detail sih, nanti bisa dibaca agak di belakang sih. Nanti bisa dicek di bagian praktikum, di situ ada materi praktikum, ada peraturan terkait dengan klaim yang nanti kita gunakan untuk praktikum beserta ALG dan lain sebagainya. Nah, nanti dicari aja di bagian belakang-belakang. Memang agak belakang sih untuk pengajuan klaimnya, tapi ada sih di situ. Oke, masih ada 4 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Dan saya rasa Badan POM ini juga bukan lembaga kaleng-kaleng ya, isinya memang orang-orang yang kompeten dan komitmen mereka untuk menjaga keamanan pangan, obat dan kosmetik itu sangat kuat kayak gitu. Jadi misalkan seperti vaksin, kalau saya sih percaya aja sama Badan POM. Badan POM oke, saya mau. Kalau Badan POM belum oke, ya saya nunggu dulu keputusan dari Badan POM gitu. Karena saya lihat juga teman-teman saya yang kerja di Badan POM orangnya memang oke-oke sih. Jadi oke nih kayaknya Badan POM dibandingkan mungkin lembaga-lembaga pemerintah yang lain gitu. Selama ada pangan yang ada izin edarnya, dan izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM itu juga aman untuk dikonsumsi. Jadi misalkan nih, tapi kan di pangan itu mengandung bahan-bahan pengawet dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan pengawet itu kan ada batas penggunaan maksimal di suatu produk gitu. Nah, itu juga apabila memenuhi peraturan itu, batas maksimal itu boleh dikonsumsi. Tapi misalkan kita ingin membatasinya, itu kan berarti dari kita sendiri yang membatasi suatu pangan, membatasi konsumsi suatu pangan. Kayak gitu. Oke, sudahkah? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke, untuk yang golongan B sampai jumpa besok di praktikum, untuk yang golongan A sampai jumpa minggu depan ya ketika ada di praktikum. Untuk praktikum minggu depan nanti siapkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan di minggu ini, nanti kita bahas di minggu depan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya supaya kalian bisa paham dan nanti saya harapkan ketika ujian tidak ada yang remedi gitu. Amin. Oke, terima kasih kehadirannya di pagi hari ini. Saya tutup untuk kuliahnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.